pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Raya 17 Oktober 2021. Ibadah pada pagi hari ini dan seterusnya akan dilayani secara blended, artinya campuran dari ibadah tatap muka secara terbatas di gedung gereja dan juga secara virtual melalui Zoom meeting. Masih dalam pandemi COVID-19, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuliakan namanya. Segala suku bangsa sujud menyembah kepadanya. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian penyanyi Hosana, medley besar dan ajaiblah karyamu. Katakan penyanyi Hosana.
bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka nats pembimbing yang pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk sidang jemaat sekalian. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dia senantiasa ada, Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Ku Ada. Turut berdoa di dalam hati, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, menaikkan doa, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada Allah yang sama, yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan atas kami umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan perbaharui, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga sudah boleh menghimpun kami di tempat ini
Dan kami juga percaya Engkau juga yang terus menyertai jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara virtual dari rumah mereka masing-masing. Sungguh Tuhan, siapakah kami yang mampu berdiri di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak pantas Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Tetapi oleh karena pengampunan-Mu, kiranya Tuhan kembali menyucikan kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang menyembah-Mu, bersujud di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah boleh berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sanak saudara dan teman, untuk cinta kasih dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang mengasihi kami. Terima kasih untuk pasangan hidup, untuk anak-anak, untuk mantu, untuk cucu. Terima kasih semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan. Terima kasih untuk setiap usaha kami. Sekalipun mungkin ada jemaat Tuhan yang masih berjuang, masih bergumul, tetapi kami syukur iman percaya yang Tuhan terus berikan kekuatan kepada mereka menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Inilah Tuhan, setiap kami yang mau menyediakan diri kami, kembali diteguhkan iman percaya kami, berhimpun di tempat ini. Biar Tuhan berkarya atas kami. Kami juga mau menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan kosongkan kami sehingga sungguh Tuhan bekerja secara kuasa di dalam dan melalui diri kami. Dan jemaat Tuhan yang hadir, baik di gereja maupun secara virtual di rumah, sungguh-sungguh sama-sama mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca pada ayat yang ke-7, sidang jemaat pada ayat yang ke-8, demikian seterusnya. Pada ayat yang ke-12 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 42 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pergunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru terjunmu. Dengan suara dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku hidup berkabung di bawah impitanmu? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan rasuli. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian Batu Karang yang Teguh. Dan kuasa yang menyesal, oh
gereja Tuhan di segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Mengiringi kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami, yang tidak pernah berhenti-hentinya Tuhan. Engkau selalu memelihara, mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan juga kami juga bersyukur Tuhan karena atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan kami ada di hadapan-Mu sebagaimana ada, oleh karena anugerah dan cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus selalu mereka menerima berkat yang melimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Tuhan Yesus berkat Abraham dan Yakub Tuhan Yesus menjadi bagian bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti Zoom Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus dan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini bertema Teguh dalam Kristus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Yefta Urip Santoso. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian Di Atas Yesus Karangmu. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah domba-Mu. Ngapa madu pun seperti kain yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus Karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain baru. Bait yang kedua. Cinta-Mu Yesus pun tetap ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain baru. Bait yang ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubah. Kehendak-Mu mau selamatkan, itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita bersama membaca serta merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang dipenuhi rasa syukur oleh karena kebaikan-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau berkenan menghantar kami pada pagi hari ini di sekitar perenungan akan firman-Mu, yang itu menjadi bukti bagaimana Tuhan
tidak mau meninggalkan kami, tapi terus mau meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu melalui firman yang akan kami dengar, renungkan, dan terima bersama-sama. Roh-Mu yang Kudus kiranya dengan kuasanya bekerja, memberi kuasa kepada kami untuk memampukan kami mengerti nasihat firman-Mu yang akan menjadi landasan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Kini berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah siap lagi untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Tema renungan kita yaitu teguh di dalam Kristus. Tema ini akan kita renungkan bukan hanya pada hari Minggu ini, tapi akan berkelanjutan sampai beberapa minggu ke depan. Teguh artinya tidak bergoncang, tidak bergeser dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak tokoh dalam Alkitab yang memberi kesaksian bahwa mereka sangat teguh dalam imannya kepada Tuhan. Walaupun harus menghadapi berbagai tantangan, penderitaan. Biasanya keteguhan iman itu akan sangat dipengaruhi oleh tantangan-tantangan yang terjadi, oleh godaan-godaan yang dihadapi. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang keteguhan Yesus dalam dia menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Dia tetap teguh walaupun menghadapi kesukaran, walaupun menghadapi banyak godaan, tetapi dia tidak bergeser untuk tetap melaksanakan misinya di dunia ini. Penderitaan dan godaan yang dihadapi oleh Yesus terjadi ketika dia pergi menuju ke Yerusalem, ketika dia ada di Taman Getsemani, juga ketika dia ada di Golgota. Kita akan melihat hal itu. Yang pertama, dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Matius pasal yang ke-16, 21 sampai 22. Matius 16 ayat 21 sampai ke 22. Saya akan baca bagi jemaat sekalian. Demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ayat ini Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus menanggung penderitaan dari pihak tua-tua dan para imam. Dia harus bangkit dari kematian. Itulah misi Yesus, pergi ke Yerusalem. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dihadapi oleh Yesus ketika dia pergi ke Yerusalem? Dia bertemu dengan mereka, orang-orang Yerusalem. Siapa orang Yerusalem? Ya. Orang-orang Yerusalem adalah orang yang dikatakan oleh satu nas firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 37. Matius 23:37 demikian. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Ya. Siapa Yerusalem? Dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca ini bahwa mereka adalah orang-orang yang membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Allah selalu ingin bertindak seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya, membawa dalam dekapan kasihnya, masuk di dalam perlindungan sayapnya. Tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka selalu menolak. Dengan cara apa? Mereka menganiaya utusan-utusan Allah, para nabi, bahkan membunuhnya. Dan kesanalah Yesus akan pergi, akan menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang menolak penyataan kasih Allah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa orang Jawa ada suatu istilah, ya, ulo marani gebuk. Ulo itu ular, marani itu mendatangi, gebuk ya gebuk ya, pukulan. Ya. Ini ular seharusnya menghindari pukulan, tetapi ada aneh ketika ular justru mendatangi, gebuk atau pukulan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan menghindari gebuk, bukan menghindari pukulan, penderitaan, justru dia mendatangi. Karena itulah pada waktu itu orang terdekat dia, yaitu Petrus, menasehatkan supaya Yesus tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus tidak mendukung. Petrus berusaha untuk menghentikan langkah Yesus menuju ke Yerusalem. Ada penolakan dari orang terdekat. Kalau dibaca di dalam Lukas pasal yang pasal 9 ayat yang ke-53 juga, di sana orang-orang Samaria menolak Yesus. Gara-gara apa? Yesus pergi menuju ke Yerusalem. Orang-orang Samaria tidak mau mendukung, tidak mau menerima, tidak mau percaya Yesus. Gara-gara apa?
Yesus pergi ke Yerusalem. Artinya itu pun godaan. Ya. Ada godaan dari orang terdekat. Ada juga godaan dari orang jauh yang bukan orang Yahudi, itu orang Samaria, tetapi siap mendekat karena siap percaya, siap menerima Yesus. Tapi mereka tidak mau. Karena apa? Karena Yesus berkeputusan untuk pergi ke Yerusalem. Sebenarnya ada godaan lain juga. Ya, ketika dia berketetapan untuk menuju ke Yerusalem, dia harus meninggalkan Galilea. Bagaimana sikap orang-orang Galilea terhadap Yesus? Berbanding terbalik dengan mereka orang-orang di Yerusalem. Orang-orang Galilea, mereka orang-orang yang mendengar ketika Yesus mengajar. Mereka sebagian besar percaya. Memang ada orang yang menolak, tapi tidak begitu berarti jumlahnya. Di Galilea lah Yesus banyak melakukan mujizat. Ya. Di sana Yesus berjalan di atas air. Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus meneduhkan angin ribut. Yesus mengusir setan. Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Juga Yesus memanggil murid-muridnya. Artinya Yesus meninggalkan zona nyamannya. Dan itu pun bisa menjadi godaan. Ngapain harus susah-susah ke Yerusalem? Ada tempat yang di sana sebagian besar menerima, percaya, dan karena percayanya mereka menerima mujizat. Ya. Tetapi walaupun ada godaan di sana sini, walaupun ada penderitaan yang akan ditanggungnya, dia tetap teguh menuju kepada pelaksanaan misinya itu. Yang kedua, di Taman Getsemani. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 14. Markus 14, 34, 36. Markus pasal 14, 34, 36. Saya akan baca, demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada 3 taman. Taman yang pertama adalah Taman Eden. Taman yang sangat indah. Tapi di taman inilah manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga di taman itu pula manusia menjadi mengalami sakit. Manusia menjadi mengalami berpeluh, bahkan juga mengalami kematian. Ada juga taman, yaitu taman yang ketiga. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, yaitu Taman Firdaus Allah. Taman yang satu ini tidak ada dosa, tidak ada peluh, tidak ada kematian, tidak ada kesakitan di sana. Tapi di antara Taman Eden sama Taman Firdaus Allah, di tengah-tengah ada taman yang namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani inilah terjadi pergumulan berat mengenai penyelesaian dosa yang terjadi di Taman Eden untuk menjadikan Taman Firdaus Allah. Pergumulan untuk menanggung murka Allah yang dilambangkan sebagai cawan penderitaan.
ada godaan dihadapi oleh Yesus di tengah-tengah penderitaan yang harus ia tanggung, meminum cawan murka Allah itu karena dosa, yaitu apa? Kehendak diri. 3 kali Yesus tersungkur dan memohon kepada Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu dari dirinya. Itu permintaan. Dan ketika dia berdoa dengan kesedihan hati, dengan kegentaran, dan juga disertai dengan peluh yang jatuh ke tanah seperti darah. Ini menunjukkan tentang beratnya pergumulan yang dia hadapi. Tetapi hal yang luar biasa, dia tidak goncang, dia tidak bergeser di dalam keteguhannya untuk melaksanakan misi Bapa, sehingga dia berkeputusan untuk menjadikan kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak dirinya. Akhirnya dari situ dia terus berlanjut sampai kepada Golgota. Apa yang terjadi di Golgota? Mari kita kembali lihat satu ayat lagi, atau ayat berikutnya. Matius pasal 27, 42. Matius 27, 42. Saya akan baca kembali bagi Bapak Ibu. Matius 27, 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ketika dia terpaku di kayu salib, banyak orang menonton, menyimak sedemikian rupa tentang keberadaan Yesus yang sedang di dalam penderitaan itu. Dan mereka menyampaikan kalimat firman yang sudah dibaca ini. Kalimat ini bisa mengandung unsur ledekan, ya. Orang lain ia selamatkan, tapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi juga sekaligus ada unsur tantangan dari mereka orang-orang yang ada sekeliling salib Yesus itu. Turun dari salib itu, lepaskan dirimu, selamatkan dirimu. Kami semua akan percaya kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini godaan. Yesus bisa nggak melepaskan diri dari salib? Sangat bisa. Jangankan turun dari salib, melepaskan diri dari ikatan kain kapan yang keadaan dia sudah mati sekalipun bisa. Keluar dari kubur yang ditutup dengan batu besar, yang itu hanya bisa terguling kalau digulingkan oleh minimal 5 orang. Apalagi hanya sekedar turun dari salib, begitu mudah bagi dia. Tapi dia tidak mau mengambil jalan pintas dengan kemampuan yang dia miliki. Ada jalan pintas untuk menjadikan orang banyak yang melihat dirinya itu percaya. Dan itulah sebenarnya yang bisa diambil sebagai suatu keputusan dan tindakan Yesus untuk sebanyak mungkin orang-orang di Golgota itu menjadi percaya, karena dia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas penderitaannya, di mana dia bisa membebaskan diri, melepaskan diri, turun dari salib itu. Tapi ternyata dia tidak mau mengambil jalan pintas itu, tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh mereka orang-orang terhadap dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia tidak mau melakukan hal itu? Ya,
Karena dia tidak mau memberikan jaminan pengharapan kepada manusia hanya sejauh di dunia ini. Yesus ingin memberikan jaminan pengharapan kepada manusia sampai kepada kekekalan. Karena itulah dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi saran mereka. Yesus harus mati. Kenapa harus mati? Karena dia harus turun ke dunia orang mati. Untuk apa turun ke dunia mati? Harus mengalahkan kematian. Dan itulah yang menjadi dasar iman orang percaya. Karena Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Kalau dia hanya bisa mengalahkan salib saja, nggak ada artinya. Kita hanya menaruh pengharapan ketika di dunia, tapi kita masih hidup di dalam kuasa kematian. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena hal itulah dia tetap teguh dalam misinya, tidak mau terguncang dengan godaan atau tawaran mereka, orang-orang yang menantang dirinya untuk menunjukkan kealahannya lewat kemampuan lepas daripada salib itu. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, celaka dan kita adalah orang yang malang ketika kita hanya meletakkan pengharapan kepada Yesus sejauh perkara-perkara di dunia ini. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Kita akan baca bersama untuk khusus kita yang hadir di dalam gereja, ya. Yang di rumah silahkan bisa menyimak di dalam layar HP atau televisi, ya. 1 Korintus 15 19. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yaitu kapan? Ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus untuk hal-hal yang di dunia ini saja. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itulah Yesus memberi jaminan bukan hanya perkara di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Kebangkitan orang mati itulah dasar iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kuasa maut, sia-sia iman kita. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi banyak sekali orang yang hanya meletakkan pengharapannya kepada Yesus, tidak goyah dalam iman kepadanya, hanya diukur oleh apa? Perkara-perkara lahiriah. Orang tua menasihati anaknya, kamu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kamu jangan menyangkali dia, jangan mengkhianati dia. Kenapa? Karena kamu bisa sekolah seperti itu, ya. Karena saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu bisa bekerja seperti itu karena aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu memiliki gaji besar karena aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu terkenal karena aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena itulah jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak ini kasih Tuhan, ketika kita meletakkan dasar iman kita hanya perkara dunia, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah karir dan sebagainya, kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya. Tapi banyak orang yang seperti itu, ya, meletakkan imannya didasarkan atas hal-hal lahiriah. Ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, seharusnya dasar iman kita itu bukan di situ, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dinyatakan secara lahiriah kepada kita, ya. Tetapi apa? Karena Yesus itulah sumber keselamatan hidup kekal, di mana Dia teguh untuk mencapai pelaksanaan karya keselamatan bagi kita. Dia tidak goyah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang harus menjadi dasar. Mau keadaan di dunia ini seperti apa? Mungkin kita tidak mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler,
Ibaratkan kita ini disalib, kita lepas dari salib, lepas dari penderitaan, lepas dari kesusahan. Itu menjadi dasar bagi kita untuk beriman kepada Tuhan. Kita adalah orang yang paling malang. Kita adalah orang yang kasihan. Ya, Bapak ini yang kasih oleh Tuhan. Dasar iman kita bukan hal-hal lahiriah, ya, tetapi adalah kebangkitan dari antara orang mati ketika kita mengalami kematian itu. Itu yang paling berarti bagi kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, bukan didasarkan atas apa yang dia inginkan secara lahiriah. Mari kita baca, atau saya bacakan bagi Bapak Ibu, ya. Demikian, Daniel pasal 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Ketika ada tantangan, yaitu undang-undang yang mengharuskan semua orang pada waktu itu menyembah patung emas yang dibuat oleh raja, dia tidak mau bergeser dalam penyembahannya kepada patung dari penyembahannya kepada Allah. Bapak dan guys, itu ada ancaman yang dia terima, yaitu apa? Perapian yang menyala-nyala. Tapi hal itu pun tidak menggoyahkan akan dia. Kalau Tuhan menyelamatkan, dia mampu untuk menyelamatkan. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan, aku pun tidak mau menyembah dewa Tuanku. Ini artinya iman yang teguh. Seperti itulah yang seharusnya ada pada diri kita. Keadaan lahiriah kita seperti apapun, jangan itu menjadi dasar bagi kita untuk goyah, untuk bergeser dalam iman kepada Tuhan. Karena tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4:12, di kolong langit ini tidak ada nama lain untuk manusia diselamatkan selain di dalam Dia. Ya. Itu dasarnya. Kita mau sekarang dalam kondisi yang seperti apapun ekonomi kita, kesehatan kita, karir kita, jangan sampai hal itu menjadi dasar untuk kita berketetapan teguh dalam iman kepada Tuhan atau bergoncang. Ya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi disinilah firman yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana Yesus teguh di dalam misinya untuk menyelamatkan kita, kita pun harus menyambut dengan teguh iman kita kepada karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ada godaan. Godaan apa? Godaan dari orang-orang terdekat, seperti Yesus dan Petrus yang begitu dekat. Ada mereka godaan dari orang yang jauh, yang siap mendekat, siap mendukung, siap menolong kita, asal tidak menuju ke Yerusalem, asal tidak teguh dalam iman kepada Tuhan. Di sana ada saudara, di sana ada orang tua, di sana ada anak, di sana ada tetangga, di sana ada teman kerja, ada teman sekolah, ada pimpinan. Orang-orang bisa dipakai untuk mengguncangkan iman kita kepada Tuhan. Godaan yang kedua yaitu apa? Kehendak diri. Seperti ketika Yesus menghadapi hal itu di Getsemani. Ya, ada kehendak diri. Kadangkala kehendak diri kita lebih kuat daripada ketundukan kita terhadap kehendak Bapa. Waktu-waktu di mana Bapa menghendaki kita bersekutu, taat kepada Dia, hidup dekat dengan Dia, kita lebih suka mendengar dan mengikuti kehendak diri. Kita menjauhkan diri dari Tuhan. Selama Corona atau COVID-19, kita itu bersyukur. Kenapa? Memang ada kesulitan, tetapi juga banyak kemudahan. Ketika mau beribadah kepada Tuhan, kita tidak harus meninggalkan rumah.
Kita tidak harus membuang waktu banyak untuk berangkat menuju ke gereja, pulang kembali. Tidak perlu ada ongkos yang keluar. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya yang nyamperin kita, ibadahnya yang datang kepada rumah kita. Tetapi ya itulah, walaupun ada kemudahan di sana, banyak alasan untuk apa? Mengikuti kehendak diri. Yang aduh kalau pakai HP terlalu kecil, ya nggak nikmat, lebih baik nggak ibadah, ya lebih baik nggak memuji Tuhan, nggak berbakti kepada Tuhan. Aduh sinyalnya susah dan banyak hal lagi. Kehendak diri menjadi lebih utama, itulah godaan. Ya. Begitu pula dalam iman kepada Tuhan, banyak godaan-godaan untuk tidak mau teguh di dalam Tuhan. Ada godaan seperti yang dialami Yesus ketika di Golgota. Jalan pintas melalui kemampuan. Yesus mampu, Yesus berkuasa, dan itu bisa dipakai untuk jalan pintas, membawa sebanyak mungkin orang percaya kepada dirinya. Tetapi dia tidak mau mengambil jalan pintas dengan kemampuannya itu. Tapi banyak orang ya yang mengambil jalan pintas seperti itu lewat kemampuannya. Ada kemampuan secara ilmu pengetahuan, kemampuan secara materi, kemampuan secara keterampilan, ya, kemampuan dalam hal relasi dan sebagainya. Hal itu dipakai sebagai sarana jalan pintas untuk tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau berharap kepada Tuhan. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi mari kita teguh, ya, dalam iman kepada Tuhan. Jangan iman kita juga didasarkan atas perkara lahiriah di dunia, tetapi ada kekekalan yang jauh lebih berharga dari apapun yang kita bisa miliki di dunia ini. Apalah artinya kita memiliki segala dunia ini, ya, tetapi nyawa kita binasa. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kan itu firman Tuhan katakan dalam Nas Pembimbing, yaitu Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Siapa bertahan, tetap teguh, tidak goyah, tidak bergeser sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teguh di dalam iman kepada Yesus, teguh hidup di dalam Kristus, bukan hanya teguh di dalam kekristenan, ya. Menjadi orang Kristen belum itu menjadi jaminan bahwa dia hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus pasti orang Kristen, tapi orang Kristen belum tentu dia hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita buka satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 6. Satu Yohanes 2 ayat 6. 1, 2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dan teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi bertahan sampai kepada kesudahannya ini bukan hanya bertahan sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen yang memang tetap bertahan sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak lagi hidup di dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam dia, Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup pada waktu itu? Ya, dia hidup tidak kompromi dengan dosa, tetapi memerangi dosa. Banyak orang Kristen, ya, tetap mempertahankan kekristenannya, tetapi dia tetap hidup juga di dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa perjudian,
dosa kemabukan, dosa pencurian, dosa perselingkuhan. Bapak ini kasih Tuhan, ketika masih hidup dalam dosa, itu artinya bahwa dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan ketika hidup di dalam Dia, banyak godaan yang akan menggeserkan keteguhan iman kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Bagaimana Yesus hidup? Dia hidup menyangkal dirinya, memikul salib. Kadang-kala kita susah untuk menyangkal diri kita, apalagi mikul salib. Mikul salib itu bicara mengenai pengorbanan bagi Tuhan. Jangankan berkorban bagi Tuhan, memberi serelanya saja berat. Memberi waktu untuk Tuhan, bersyukur dan berbakti kepada Dia, nggak rela. Jangankan berkorban, rela pun tidak. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan. Tetapi itu menunjukkan bahwa sejauh mana kualitas kita berdiri teguh hidup di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Yesus hidup? Dia hidup mengampuni mereka orang-orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana Yesus hidup? Yesus hidup mengasihi mereka orang-orang yang membenci dirinya. Itulah yang seharusnya kita hidupi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus bertumbuh, terus mau dibangun dan dibuat oleh Tuhan melalui gerejanya, melalui firman-Nya, untuk semakin teguh di dalam Dia. Tidak bergoncang, bertahan sampai kepada kesudahannya. Dan itulah yang akan menjadikan karya keselamatan Allah menjadi bagian bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita lagi melalui firman-Nya. Kita menyanyi, mengaminkan akan firman Tuhan ini, ya. Yang sudah kita naikkan, kita akan naikkan kembali, ya, di atas Yesus Karanghu. Kendaraan berbeda yang lain, melainkan darah domba-Mu. Apakah pun seperti kain Yang kuasa Tuhanku di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain baru untuk cinta-Mu. Cinta-Mu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar terus soralah. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain baru untuk baik ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain baru untuk baik keempat. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depan-Mu. Bila yang kotor dan kecil, menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karanghu, aku berdiri dan teguh. Dasar yang baru. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sejenak Engkau beri kesempatan untuk berdiam diri.
dan merenungkan tentang siapa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi penerima anugerah keselamatan. Engkau datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan dirimu, tetapi untuk menyelamatkan diri kami. Karena itulah Engkau tidak mundur, Engkau tidak berguncang, walaupun menghadapi penderitaan dan harus menanggung cawan murka oleh karena dosa kami. Bahkan walaupun ada godaan jalan pintas memakai kuasa-Mu untuk melepaskan diri penderitaan itu, Engkau tidak melakukannya. Tetapi Engkau teguh untuk mencapai misi, yaitu mengalahkan kuasa maut, sebagai jaminan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau, bahwa kami pun akan menerima kehidupan kekal sebagai harta yang besar, harta yang berarti dan terindah bagi kami. Karena hidup kami tidak berhenti sampai kepada kebinasaan, tetapi berlanjut kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran ini yang akan menjadi dasar bagi kami untuk terus berdiri teguh dalam iman dan percaya kami kepada Engkau. Kami harus akui banyak tantangan, banyak godaan, namun firman-Mu memberitahukan siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan menerima penggenapan janji keselamatan itu. Dan karena itu mampukan kami untuk terus bertahan dan berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau sudah berfirman, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman itu bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah memakai Dia menyampaikan firman itu kepada kami, Roh-Mu itu pula yang akan memberi pertolongan kepada kami untuk kami dapat melakukan akan kebenaran ini, sehingga janji dan kuasa berkat di balik firman ini sungguh akan menjadi bagian bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, khusus ketika kami harus senantiasa mengikuti kehendak Bapa, bersekutu dengan sesama orang percaya, berbakti kepada Tuhan. Acap kali kami sulit untuk menyangkali kehendak diri, sehingga kami pun goyah dalam komitmennya merespon panggilan-Mu bersekutu dan berbakti kepada Tuhan. Namun kiranya firman-Mu memperbaharui pikiran dan sikap hati kami, menjadi orang yang selalu memberi diri tunduk kepada Tuhan lewat Roh-Mu yang memimpin kami untuk bersekutu dengan sesama orang percaya dan berbakti kepada Tuhan lewat gereja-Mu. Diberkatilah kiranya gereja-Mu, di mana Engkau mempercayakan kami menikmati penggembalaan, gembala sidang, para majelis, para pengurus komisi yang Tuhan percayakan memperhatikan kerohanian kami. Terus tambahkan kepada mereka kuasa dan pengurapan-Mu. Pimpinan yang datang dari Tuhan, Tuhan juga nyatakan kepada mereka, supaya apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah panggilannya menggembalakan kami jemaat-Mu, mereka dipakai sedemikian rupa untuk membawa kami bertumbuh dewasa dan bertambah teguh di dalam iman Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang merupakan program gereja-Mu yang dilaksanakan di setiap ibadah tengah minggu maupun pada hari minggu ibadah raya, Tuhan juga memberkatinya. Dan begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu yang lain, Tuhan turut campur tangan. Minggu ini ada program renovasi pastori yang akan dimulai. Bersyukur untuk pendanaan yang Tuhan cukupkan, dan kami yakin Tuhan akan juga menolong kami ketika kami merealisasikan berkat dana itu untuk perbaikan pastori, supaya pastori semakin maksimal dalam penggunaannya
untuk tempat tinggal gembala maupun melayani mereka, para tamu yang merindukan dukungan doa dan pelayanan dari Tuhan lewat tempat itu. Dan kami berdoa Tuhan berkati tukang yang akan mengerjakan, bahkan tim inventaris yang terus turut memikirkan proses pelaksanaan itu, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan ada hasil yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk seluruh kehidupan jemaatmu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang dihadapi di situasi COVID-19 yang masih belum berhenti secara penuh ini. Kami mohon pemeliharaanmu ya Tuhan, untuk kiranya Engkau menganugerahkan kuasa perlindungan atas seluruh jemaatmu dari virus COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain, sehingga tak satu pun jemaatmu yang akan terpapar oleh virus itu. Sebaliknya dianugerahi kesehatan yang cukup, dan mereka yang saat ini sedang bergumul atas pemulihan kesehatannya, baik untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Bapak Susan Krismawan, untuk anak Azriel Rihih, maupun juga untuk Ibu Novah serta beberapa jemaatmu yang lain, kami mau serahkan sekaliannya ke dalam tangan Tuhan. Curahkan kuasa di atas iman, percaya dan pengharapan serta penyerahan mereka kepada Tuhan, supaya mereka pun menjadi alat untuk menyatakan kebesaran kemuliaan-Mu di sakit yang mereka derita saat ini. Yang kami yakini Engkau sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga kembali mereka memiliki kesehatan yang cukup untuk dapat mengabdikan hidupnya bagi panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap mereka di tengah keluarga, di tengah pekerjaan maupun di tengah gereja-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di berbagai tempat yang dilaksanakan melalui gereja-gereja Tuhan, melalui lembaga-lembaga misi, melalui persekutuan-persekutuan orang percaya, maupun berbagai pemberitaan firman Allah yang dilakukan secara pribadi kepada mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga hari ke hari banyak orang yang akan mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat, bahkan percaya dan mengalami kepastian keselamatan dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau sungguh memberkati, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang karena melaksanakan amanat agung-Mu, setia dengan panggilannya bersaksi atas Engkau, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, supaya mereka tidak goyah. Sebaliknya mereka tetap teguh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka diutusnya, baik yang ada di Pulau Jawa, yang ada di bumi Nusantara, yang ada di benua Asia, sampai ke seluruh ujung bumi. Dengan demikian, semua manusia di muka bumi ini pada waktunya akan bertekuk lutut di kaki Tuhan, dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dan itu semua membawa kepujian, kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk bangsa negara kami, bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalamnya, yang juga masih terus bergumul dalam penyelesaiannya atas virus COVID-19. Diberi hikmat, diberikan penyertaan, dan berikan pertolongan dalam mereka mengambil kebijakan, khususnya bagi pihak pemerintah tingkat pusat sampai daerah yang bekerja sama dengan para tim medis yang ada di rumah sakit, bersama dengan Satgas dan para relawan yang ada di masyarakat, sehingga semuanya menghasilkan hal yang baik bagi pemulihan bangsa ini dalam pergumulannya terhadap COVID, yang itu pula pun membawa pemulihan bagi stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami alaskan kepadamu Yesus Kristus, satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Puji Tuhan, kita sudah disegarkan, dikuatkan iman percaya kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak tergoda oleh apapun yang dunia ini tawarkan, baik itu jabatan, jenjang karir, harta melimpah, bahkan mungkin pasangan hidup. Kita tetap berpegang pada iman kepada Yesus. Justru sebaliknya, kita boleh memberitakan iman percaya kita kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka menjadi orang-orang yang percaya, sama seperti kita menjadi bangsa yang terpilih. Kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus mempersiapkan kita untuk menerima berkat. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian "Kamulah Bangsa Terpilih". Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya, marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, ya, pujilah Tuhan, haleluya, marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Mohon kesabarannya untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Petugas ibadah Minggu tanggal 24 Oktober 2021 tetap akan dilaksanakan baik tatap muka secara terbatas maupun melalui Zoom. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Auke Troike Theo Sainima. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Aneta Priliani Purba. Doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Rita Elizar. Persembahan masih dengan metode transfer ke nomor rekening atas nama Gelora Sembiring. Untuk Komisi Muda-Mudi ibadah online akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 Oktober pukul 14 dengan acara diskusi
Liturgi akan dilayani oleh Cindy, pembicaranya majelis. Untuk ibadah komisi wanita ditiadakan sehubungan dengan tanggal merah. Untuk ibadah komisi pria, ibadah online komisi pria akan dilayani oleh tim misi sebagai bagian dari program misi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 19.00 WIB dengan acara renungan. Liturgi akan dilayani oleh Ibu Kurnia Widiasi Woritican dari tim misi. Pembicara dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso. Renovasi pastori. Majelis bidang inventaris akan melaksanakan program renovasi pastori yang akan memasuki masa pengerjaan pada bulan Oktober 2021. Berkaitan dengan program tersebut, Majelis bidang inventaris telah menganggarkan sebesar 60 juta rupiah dalam pengerjaannya, dan saat ini telah terhimpun dana sebesar 38 juta rupiah. Dalam hal ini kami Badan Majelis mengundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan sebagian berkatnya dalam mendukung program ini dapat memberikan bantuannya melalui list donatur atau dalam bentuk sumbangan kasih berupa bahan bangunan seperti semen, pasir, dan lain. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang terus berkomitmen memberikan dana misi tahun 2021. Bersama ini juga kami mengundang bagi sidang jemaat yang belum terlibat, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan misi untuk mendukung pos-pos PI agar menjadi gereja yang bertumbuh dan menghasilkan banyak jiwa, banyak tuayan demi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan kepada majelis atas nama majelis Bapak Gelora Sembiring. Doa Fajar online. Bersama ini kami mengundang sidang jemaat untuk ambil bagian mendukung pelayanan sebagai pendoa syafaat dalam doa Fajar online setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Bersama ini, majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober sampai 24 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Tiba saatnya kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Dengan iman kita mau katakan, tenanglah kini hatiku, karena kita bersama dengan Yesus. Kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Tuhan
Puji Tuhan, ibadah selesai. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tetap lakukan protokol kesehatan 5M dengan ketat. Tuhan memberkati kita semua. Cerita. Kepada Bapak Ibu jemaat yang hadir di gereja, juga yang ada di rumah, kami menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya dalam ibadah, dan kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bertemu lagi dalam peribadatan berikutnya lagi, baik itu di komisi maupun juga di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, salam yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya.